Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan menjelaskan materi tentang pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anora Putri Fauzia dengan NPM Mahir 091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fionita Trikusuma Luandari dengan NPM Mahir 192. Perkenalkan, nama saya Raina Kunrozika dengan NPM 230 130 10 187. Jadi, SPT tahunan pajak penghasilan atau surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan PPH adalah SPT PPH untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, ketentuan pengisian SPT tahunan. Jadi, orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai memiliki nomor pokok wajib pajak atau ANPWP, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak, Anda wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya ada jenis dan bentuk SPT tahunan. SPT tahunan PPH yang terdiri, yang pertama SPT tahunan PPH untuk 1 tahun pajak, dan yang kedua SPT tahunan PPH untuk bagian tahun pajak. Lalu ada SPT dapat berbentuk, yang pertama dokumen elektronik melalui e-filing, web, e-form, e-SPT, atau yang kedua formulir kertas atau hard copy. Kemudian ada pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Yang pertama ada formulir 1770 SS. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu yang kedua ada formulir 1770S. Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta dan atau bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Yang ketiga ada formulir 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari 1 atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya. Penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di yang pertama TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Selain disampaikan langsung, penyampaian SPT bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang pertama terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak wajib pajak besar. 2. Sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. 3. Menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan, pajak penghasilan, atau laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Kanal penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama, e-filing, upload file CSV dari aplikasi e-SPT atau isi form di website, dan e-form mengisi file yang diunduh dari laman di online lalu diunggah kembali. SPT dianggap tidak disampaikan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, lalu SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. 3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun. Dan yang terakhir, SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Baik, selanjutnya di sini adalah ada dokumen yang wajib dilampirkan. Di sini ada 3 poin. Poin pertama di sini ada laporan keuangan untuk BPOP yang dilaksanakan pembukuan. Itu tuh kayak laporan keuangan yang wajib itu orang pribadi yang melaksanakan pembukuan. Jadi jika orang tersebut tidak melakukan pembukuan, maka tidak perlu melakukan laporan keuangan. Ada poin kedua yaitu perhitungan peredaran bruto dan pembayaran. Ini tuh dikhususkan untuk WP UMKM. Lalu yang ketiga ada bukti potongan formulir 1721 A1 atau A2 untuk WP status karyawan. Maksud A1 di sini adalah untuk pegawai swasta dan A2 ini untuk pegawai negeri.
Baik, di sini ada contoh kasus, yaitu adalah Rama, seorang pegawai negeri sipil dengan penghasilan bruto sebulannya 10 juta dan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta. Rama mempunyai istri bernama Rina. Ia adalah seorang karyawan di perusahaan swasta dengan penghasilan bruto sebulannya 8 juta dan pengurangnya 500.000. Untuk per 1 Januari 2018, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungan. Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan. Nah, untuk menghitungnya yaitu penghasilan bruto itu 10 juta, lalu pengurangnya 1 juta. Lalu untuk penghasilan netonya sebulan itu 9 juta didapat dari 10 juta dikurangi 1 juta. Terus penghasilan neto setahun ini tinggal mengalikan kali 12 akan menghasilkan 108 juta. Lalu PTKP-nya kan satu anak itu 63 juta. Terus untuk penghasilan kena pajaknya itu 45 juta dapat dari 108 juta dikurangi 63 juta akan menghasilkan 45 juta. Lalu untuk jumlah PPh-nya itu 45 juta dikali 5%. Baik, di sini ada laporan SPT tahunan orang pribadi 2018. Jadi penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu senilai 108 juta. Lalu untuk jumlah penghasilan netonya itu 108 juta juga. Maka penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan itu 108 juta. Terus berhubung Rama ini mempunyai satu anak, jadi PTKP-nya itu kena 63 juta. Lalu penghasilan kena pajaknya itu 45 juta. Maka PPh terutang dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu senilai 2.250.000. Lalu PPh yang dipotong dipungut pihak lain ditanggungan itu senilai 2.250.000.